Halo Elovers, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu supaya tetap stay tune di channel ini. Pada video kali ini untuk menemani waktu rebahan kalian, Bang El bakal menyajikan alur cerita film yang mengisahkan bagaimana perjuangan seorang anak yatim demi mencari biaya untuk operasi ibunya yang sedang sakit. Tanpa berlama-lama saya pun mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan kita mulai alur ceritanya. Terlihat di sebuah gudang kosong, 3 orang pria yang sedang menyekap seorang pria yang mana saat itu kedua orang ini bermaksud untuk menjualnya kepada seseorang. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kedua pria ini saking asiknya bertelepon dan tak menyadari bahwa orang yang disekapnya pun meloloskan diri dan membantai mereka bertiga di sana. Tak hanya itu, selang beberapa waktu tibalah 3 orang pria yang baru saja melakukan panggilan telepon tersebut. Dan inilah sosok bos yang memesan penyekapan itu. Dan setelah melihat keadaan kondisi saat itu, tampaknya si bos ini bingung dengan apa yang terjadi dan tak menyangka kalau anak buahnya semuanya tewas begitu mengenaskan di tempat ini. Menyadari kalau mereka dalam bahaya dan ingin segera keluar, namun seperti ikan dalam perangkap, mereka pun tak bisa meloloskan diri dan harus dibantai oleh si pria tersebut. Dan inilah dia, The Childy. Kita akan terfokus pada salah seorang pria yang ada di arena tinju yang bernama Marco. Marco adalah seorang anak keturunan Korea dan Filipina yang mana disebut dengan istilah Kopino. Dan saat itu demi mencari tambahan biaya operasi ibunya, Marco sering melakukan pertarungan ilegal setiap minggunya. Dan sepertinya agak berbeda dengan minggu-minggu seperti biasanya. Kali ini pertarungan Marco sepertinya diamati oleh seseorang yang tak tahu siapa dan apa tujuannya. Di keesokan harinya, Marco pun mengunjungi salah satu panti asuhan yang tampak sudah rusak dan akan ditutup, yang mana panti asuhan inilah yang menampung anak-anak Kopino seperti dirinya. Dan maksud dari kunjungan Marco saat ini adalah menanyakan perkembangan dari Pak Kim, di mana ternyata Marco sudah lama meminta bantuan Kim untuk mencari ayahnya di Korea. Walaupun sebenarnya Marco tidak benar-benar merindukan sosok seorang ayah, namun dia tidak ada pilihan lain karena dia sangat membutuhkan uang dan melakukan semua ini demi ibunya yang sedang sakit. Melihat Kim yang sepertinya kurang serius dalam upaya untuk membantunya, dia pun memberinya sedikit uang. Masih di hari yang sama dan di waktu yang berbeda setelah dari panti asuhan, Marco pun menyempatkan diri untuk singgah ke sebuah bar yang mana ia bermaksud untuk menenangkan diri. Dan tak hanya itu, dia juga mencoba keberuntungannya dengan memasang judi bola yang walaupun berkali-kali rungkat, sepertinya itu tidak membuatnya berhenti. Tak hanya itu, di tempat ini dia juga ditemui oleh salah seorang pria yang bernama Mike, dan saat itu Mike sangat berterima kasih atas kemenangan Marco di arena tinju kemarin, sehingga Mike mendapatkan begitu banyak uang. Tak hanya itu, Mike juga bermaksud untuk mengajak Marco agar membantunya mencuri di sebuah toko di tengah kota, dan dia pun berjanji akan membagi hasilnya 10% untuk Marco. Tanpa menjawab ya atau tidak, melainkan dipikir-pikir dulu, Marco pun pergi. Dan saat di luar, tampak dia juga diamati oleh seorang yang tak tahu siapa. Di malam hari, di saat Marco melihat dari HP-nya bahwa taruhan bola yang dia pasang lagi-lagi rungkat, yang mana hal itulah yang membuat dia menyetujui ajakan Mike untuk mencuri di sebuah toko. Berbekal 1 unit pistol dan kunci duplikat, Marco pun mulai menjalankan aksinya. Saat dia sibuk membuka pintu yang tampaknya susah, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok preman. Mengetahui pistol yang ada di tangannya kosong, Marco pun berusaha untuk melarikan diri. Namun saat berlari tanpa disengaja, dia melihat Mike dan baru sadar kalau dia telah dijebak.
Tak hanya itu juga, di waktu yang sama tanpa disengaja dia tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh seorang gadis Korea. Sambil meminta maaf dan penuh dengan tanggung jawab, si gadis itu mengajaknya untuk periksa ke rumah sakit. Yang mana sebenarnya Marco merasa tidak perlu, namun melihat kondisi keberadaan si gadis itulah yang membuat dia selamat dari kelompok preman itu. Dia pun ikut ke rumah sakit. Lalu saat di rumah sakit, setelah pemeriksaan sampel darah dan lain sebagainya dilakukan terhadap Marco, si gadis ini pun menemuinya. Dan berkali-kali meminta maaf pada Marco. Dia pun mengaku kalau dia bernama Yunzu. Tak hanya itu, Yunzu pun memberinya sedikit uang ganti rugi dan bertanya apakah dia seorang Kopino. Kopino? Kopino shiguna? Mendengar itu, Marco yang saat itu mungkin tersinggung pun pergi tanpa menjawab. Lalu setelah di luar rumah sakit, Marco mendapat telepon dari Kim tentang ayahnya. Kim yang tak mau berbicara lewat handphone meminta Marco untuk segera menemuinya. Setelah Marco sampai di panti asuhan, Kim pun menjelaskan kalau dia sudah mendapat kabar tentang ayahnya. Dan saat itu Kim juga mengatakan bahwa Marco nggak perlu repot-repot mencari ayahnya ke Korea, karena Kim sudah mendapat kabar bahwa orang-orang suruhan ayahnya yang akan menjemputnya besok. Lalu di keesokan harinya datanglah serombongan orang ke rumah Marco, yang mana mereka adalah orang-orang suruhan ayahnya seperti yang dikatakan Kim kemarin itu. Tak hanya itu, dengan kedatangan orang-orang ini, si pria misterius juga tampak terus mengamati dari rumah Marco. Setelah berada di dalam rumah, si pria ini pun memperkenalkan diri dan bernama pengacara Kang. Dan untuk mempersingkat waktu, Kang pun menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat ini adalah untuk memberitahu Marco kalau ayahnya sedang sakit kritis dan ayahnya membutuhkan dia, sehingga meminta mereka untuk menjemputnya dan membawanya ke Korea. Tak hanya itu, Kang juga telah mempersiapkan semua dokumen untuk keberangkatan Marco agar dia hanya mempersiapkan diri untuk segera berangkat di hari itu juga. Dan di saat Kang melihat Marco yang sedikit khawatir dengan kondisi ibunya, ternyata pengacara Kang juga telah mempersiapkan seorang pembantu untuk merawat ibunya selama dia di Korea. Agar lebih meyakinkan, Kang juga berjanji setelah dia sudah sampai di Korea, ayahnya yang akan mengurus ibunya agar segera dioperasi. Sehingga mendengar hal itu, Marco pun bersiap-siap. Scene pun berpindah ke Korea dan memperlihatkan seorang pria. Pria ini bernama Han Wot-geong. Saat itu Han mendapat telepon dari pengacara Kang jikalau mereka telah bertemu dengan Marco dan akan segera berangkat ke Korea. Mendengar kabar baik itu, Han pun meminta ayahnya yaitu Ho-geong untuk bertahan karena putranya akan segera tiba di Korea. Sedikit informasi, pria tua yang terbaring lemah ini adalah Ho-geong, ayah dari Marco, pemilik perusahaan terbesar di Korea Selatan, yaitu Ho-geong Group. Dan Han sendiri adalah kakak tiri Marco. Saat dalam perjalanan, lebih tepatnya di pesawat, Marco yang duduk di ruang kelas bisnis pun dihampiri seseorang yang mengaku sebagai teman dan memberinya sedikit tips setelah sampai di Korea agar dia tidak menggunakan bahasa Korea. Tentu hal itu membuat Marco bingung apakah dia harus mempercayai semua omongan si pria ini. Dia juga meminta Marco untuk berpikir ulang karena sangat aneh jika terbang ke Korea semudah itu, seperti pergi ke kasino tanpa perlu persiapan dokumen apapun. Yang seperti kita ketahui mungkin butuh waktu berhari-hari. Lah, ini dalam sekejap semua dokumen keberangkatannya telah disiapkan. Dan karena ditegur oleh salah seorang pramugari sebelum kembali ke tempat duduknya, si pria misterius ini pun membisikkan sesuatu yang membuat Marco semakin parno. Setelah sampai di bandara Seoul, terlihat sosok gadis yang mana itu adalah Yunzu, si wanita yang menabrak Marco malam itu.
Tak sendiri Yunzu sedang bersama seorang gadis dan gadis cantik ini bernama Gayong. Dari percakapan kedua wanita ini menjelaskan bahwa Yunzu adalah orang suruhan Gayong untuk menggagalkan Marco sampai ke rumah utama. Gayong juga tak menyangka bahwa memiliki kakak tiri yang lumayan tampan seperti Marco. Setelah Yunzu memberikan pesanan Gayong, Gayong pun meminta Yunzu untuk memastikan kalau Marco tidak akan pernah sampai ke rumah utama, dan dia pun pergi dengan terburu-buru. 언니 나 학교 늦겠다. 나 먼저 가볼게. 땡큐. 고마워. 나 먼저 간다. Di pagi hari yang mana seharusnya pagi yang sejuk, cerah, dan menenangkan, tapi tidak dengan kedua orang ini yang tampaknya habis disiksa oleh Han Geong. Penyiksaan ini terjadi akibat pengkhianatan mereka terhadap Han Geong, di mana faktanya adalah salah satu dari mereka berdua adalah petinggi perusahaan Ho Gyeong Group, dan yang satunya lagi adalah direksi salah satu media besar di Korea Selatan. Saat itu Han mengetahui kalau keduanya saling kenal, bahkan teman dekat. Han sangat menyayangkan karena informasi tentang Han telah dibocorkan ke publik dan menjatuhkan nama baiknya. Kedua orang ini pun mengaku kalau mereka bekerja untuk adiknya yaitu Gayong dan ibunya. Karena muak dengan penyesalan mereka, Han pun menghabisi mereka berdua. Dan tak berselang lama para dokter dan tim medis pesanan Han pun tiba di sana. Sementara dalam perjalanan di mana Marco dan rombongan menuju rumah utama, saat itu Marco terlihat masih kebingungan dan tak berselang lama mobil yang dia tumpangi pun diganggu oleh seseorang yang ada di pesawat itu. Kita sebut saja namanya Childy. Setelah Childy memprovokasi si sopir, dia pun menembaknya sehingga mobil yang ditumpangi Marco pun kecelakaan dan masuk ke hutan. Lalu saat Marco keluar dari mobil, dia pun disambut oleh Childe dengan penuh dengan senyuman. Tentu hal itu membuat Marco risih, apalagi melihat dia mengutak-atik senjatanya, yang justru itu membuat Marco semakin ketakutan saat Childe berusaha menenangkan Marco dan mengaku kalau mereka adalah teman. Marco pun segera melarikan diri dari sana. 뭐? 엄마! 야! 어디가? Sementara di rumah utama, Direktur Han mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan mengatakan kalau Marco mau selamat, siapkan uang 10 juta dolar. Tentu hal itu membuat Direktur Han marah dan menyiapkan semua pasukannya. Lalu kembali ke jalan. Marco yang udah ngos-ngosan pun tetap dikejar oleh Childe itu. Nampaknya ia senang bermain-main dengan Marco. Dan saat melewati terowongan, Childe pun berhenti mengejar Marco. Nggak tahu kenapa, mungkin doi takut hujan. Setelah dia memastikan kalau dia masih tampan, dia pun kembali ke mobilnya. 괜찮네. 좋아. Lalu di sebuah kota kecil, Marco terlihat kebingungan dan dia pun menelpon kartu nama pengacara Kang dan juga Kim. Ternyata saat itu kartu nama pengacara Kang pun tersambung ke Yunzu. Saat ia mengetahui posisi Marco, ia pun segera putar balik. Sementara di waktu yang sama posisi Marco diketahui oleh Childe. Tanpa menunggu lama, Marco pun segera kabur dari sana. Di sela-sela aksi kejar-kejaran itu, Childe meminta Marco untuk menyerah dan menjelaskan kalau dia adalah seorang profesional dan mereka adalah teman.
Lalu saat itu Yunzu pun berhasil membawa Marco dari sana. Saat dalam perjalanan tanpa disengaja, Yunzu pun berpapasan dengan Direktur Han. Saat itu, Direktur Han melihat Marco berada di dalam mobil. Yunzu pun segera memutar balik dan mengejar mereka. Saat itu, Direktur Han menelpon Yunzu. Dia tahu Yunzu bekerja untuk adiknya Gayong dan meminta Yunzu menyerahkan Marco padanya. Namun, dia lupa kalau Yunzu adalah asasin profesional dan tetap konsisten bekerja untuk adiknya. 장난하냐? 어쩌나? 내가 그쪽하고 장난이나 칠 만큼 한 가지가 못한데. 뭐? 그럼 내리는 오더는 그 잡종 새끼를 이리로 고이 모셔오라는 거였는데 잊었니? 뭐 어디 능력 되면 한번 해보시든지. 여보세요? Dan kejar-kejaran pun terjadi. Saat itu mobil Childe menyusup masuk dan membuntuti Yunzu. Namun saat Childe lengah, Yunzu pun berhasil membawa Marco masuk ke dalam hutan. 쫓아가 이 새끼야! 뭐해! 저. Nah, dari sini kita baru tahu apa maksud dari ini semuanya. Dengan penuh kebingungan, Marco pun bertanya ke Yunzu apa yang sebenarnya terjadi. Yunzu pun menjelaskan, ayahnya adalah ketua Han Gayong, pendiri Ha Gayong Group, konglomerat terkenal di Korea Selatan. Saat ini ayahnya sedang sakit parah dan menderita kelainan jantung. Dan Yunzu pun menjelaskan, ada perang kedua pewaris. Jika ayahnya mati sekarang, maka adik bungsunya Han Gayong yang akan menjadi pewaris. Tentu saja si sulung Direktur Han tak terima. Ia tetap berusaha agar ayahnya tetap hidup, agar dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki semua surat warisan itu. Tentu mendengar itu, Marco pun shock dan bertanya, apa urusannya dengan saya? Yunzu pun menjelaskan bahwa kakaknya, si Direktur Han, membutuhkan jantung Marco untuk mengganti jantung ayahnya. 심장이 안 좋다니까? 네 아버지랑 형은 지금 요거 Dia pun makin merasa sial, apalagi Yunzu yang bekerja sama dengan pewaris kedua, yaitu Gayong dan ibunya, dan mengatakan dia harus mati di sini. 왜? 뭐 더 궁금한 거 있어? 이렇게 주구나 저렇게 주구나 어차피 넌 죽어. 그냥. Namun tiba-tiba saja Childe datang tepat waktu sehingga Marco pun berkesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu Childe berhasil membunuh Yunzu. 씨 정말. Saat Marco berusaha melarikan diri, dia pun ditemukan oleh Direktur Han, membawa Marco ke rumah utama. I'm happy to meet you, my brother. Setelah sampai di rumah, alih-alih disambut baik, yang mana Marco diseret, dan saat itu Gayong selaku pewaris kedua tampaknya tidak senang. Namun Han sangat bahagia. Saat itu Gayong memaki Marco dan sangat menyesal punya kakak seperti bajingan. 하여간에 이 집안 사내 새끼들은 어쩜 이렇게 하나같이 내 인생에 도움이 안 되냐. 족같다 너. 아이 동생아, 이제 이 오빠한테 뭐라도 좀 얻어 쓰려면 너나 네 애미나 고분고분하니 좀 잘해야 되지 않겠니? Dan dia menyiapkan rencana terakhirnya untuk membunuh Marco dengan tangannya sendiri. Lalu dari luar rumah, nampak Childe yang sudah datang dan mengamati kondisi rumah itu.
Saat itu Childe mendapat kabar kalau ibu Marco sudah diamankan oleh Kim. Kira-kira siapa Childe sebenarnya dan untuk siapa dia bekerja? Nanti kita akan tahu. Dari dalam rumah, Marco melihat sosok ayah yang dulu sudah meninggalkannya sekarang ingin merebut nyawanya demi hidupnya sendiri. Dan saat itu juga Direktur Han segera memerintahkan agar operasinya segera dilakukan. Dan Marco pun dibius. Utama aja. Lalu operasi pun dimulai, yang mana operasi ini membutuhkan waktu 9 jam. Direktur Han pun menambah pasukan medis, sementara dia mengawasi dari luar dengan CCTV. Saat proses operasi berjalan, Marco pun sadar dari biusnya. Dan salah satu dokter itu meminta untuk menambahkan bius ke Marco. Yang mana ternyata, ya tiba-tiba ada seorang petugas medis yang menyerang para dokter dan membunuh kedua pengawal yang ada di dalam kamar. Ternyata dia adalah Childe. 하나, 둘, 셋. 새끼. 대단하네. Mengetahui bahwa ada penyusup di dalam kamar, Direktur Han pun memerintahkan semua pasukan untuk segera berkumpul. Sementara Marco masih tidak percaya apakah orang ini benar-benar ayahnya. Ayah mana yang tega merebut nyawa anaknya demi hidupnya sendiri. Lalu Han pun datang dan dia meneriaki siapa yang ada di dalam dan apa yang dia inginkan. Childe pun bilang kalau dia adalah orang yang meminta uang $10 juta untuk nyawa Marco. 보자. 네가 그 $1000,000 달라고 했던 그 놈이냐? 어? 뭐야 저 개새끼 어설픈 녀가. 야 이 개새끼야. 그냥 한국말 너 누군지 모르겠는데. Lalu Childe mengajak Marco keluar sebagai sanderanya. Namun saat negosiasi berlangsung, tiba-tiba suasana menjadi kacau akibat tembakan dari Gayong yang tidak terima jika Marco masih hidup. Dan baku tembak pun terus terjadi. Di saat Childe menyadari kalau kakinya tertembak, ia pun merengek kesakitan seperti anak kecil. Tak hanya itu, ketua Han Gayong pun tertembak. Terlihat dari CCTV, anak buah Han pun memberitahunya dan mereka pun segera masuk. 너 지금부터 정신 바짝 차려. Dan saat mereka masuk ke kamar, Childe pun mendorong senjata ke ketua Han Gayong dan Marco. 어쩔래? 덕분에 별로 시간이 없는 것 같은데. Tanpa basa-basi, Childe juga meminta untuk segera ditransfer 10 jutanya sekarang tanpa tawar-menawar. Han pun segera menelpon salah satu angkutannya dan transfer pun berhasil. Lalu saat Childe menyerahkan Marco, dia juga meneriaki Marco dan berkata kalau Marco tidak akan mati sekarang dan meminta Marco untuk tidak khawatir. Lalu karena merasa urusan dia sudah beres, Childe bermaksud meminta izin untuk pergi. Namun, Han tentu tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Walaupun 10 jutanya hilang, tentu ia meminta nyawanya tetap berada di sini. $1000,000 안 돌아와. 알아 이 새끼야. 그니까 $1000,000 적성했다 치지 뭐. 근데 왜 굳이? Childe pun menjelaskan agar mereka tidak main-main dengannya karena dia adalah seorang profesional. 다시 한번 잘 생각해보지 그래? 내가 누차 얘기하지만 나 프로거든. 어? 프로? 와봐! 와봐! Lalu karena Han dan anak buahnya tidak menghiraukan omongan Childe, maka saat itu pertarungan yang penuh adrenalin pun terjadi.
Dan akibat dari kekacauan ini, Direktur Han pun terkena tembakan. Bahkan dia tidak menyangka akan bertemu seorang yang benar-benar profesional. Dan dia juga tidak menyangka kalau dia harus berakhir seperti ini. Di saat Marco memapah Childe, mereka menyadari kalau Ga-yeong sedang mengawasi mereka dan memintanya untuk keluar. Dan Childe juga meminta agar dia menurunkan senjatanya karena seluruh kekayaan ayahnya sudah menjadi miliknya sekarang, karena hanya dialah pewaris tunggal. Namun Ga-yeong tidak mau karena Marco masih hidup dan khawatir bagaimana jika Marco ingin merebut warisannya di kemudian hari. Tentu hal itu membuat Marco sangat marah dan menampar Ga-yeong. Dan ia juga mengatakan dia tidak akan sudi datang lagi ke Korea dan tidak ingin memiliki keluarga seperti mereka. Saat itu juga Ga-yeong mencoba menawarkan Childe agar Childe bekerja untuknya dan membunuh Marco. Mendengar hal itu membuat Childe mengeluh dan mengatakan beruntunglah kalau Marco itu tidak ada hubungan darah dengan keluarga ini. Mendengar ucapan Childe, saya pun kebingungan. Ternyata disinilah kita baru tahu twist yang sebenarnya. Yang mana Marco sebenarnya bukanlah anak dari Han Ga-yeong yang sebenarnya. Dia hanyalah orang yang dipilih Childe untuk memeras orang-orang ini. Hanya karena Marco adalah seorang kopino yang ingin mencari ayahnya di Korea. Dan yang terjadi sebulan lalu sebenarnya adalah Yunju menyewa jasa The Childe, seorang profesional untuk mencari seorang anak kopino. Ternyata Childe kenal dengan Pak Kim, dan saat itu ia meminta bantuan Pak Kim untuk mencari seorang anak remaja kopino yang sedang mencari ayahnya di Korea. Karena panti asuhannya membutuhkan uang, Kim pun menyetujuinya. Alasan Childe melakukan semua ini karena dia sedang sakit. Dan sebelum dia mati, dia ingin berbuat baik dan menyelamatkan anak-anak di panti asuhan. Semua dimulai dari Childe menyerahkan hasil penyelidikannya pada Yunju. Dan saat itu semuanya cocok. Untuk memastikannya, Yunju mengatur situasi dan meminta Mike untuk berpura-pura menjebak Marco hingga sampai dia tertembak oleh Yunju, agar bisa membawanya ke rumah sakit dan mengambil sampel darahnya untuk ditukar agar cocok dengan ketua Han Ga-yeong. Dan Childe pun membayar si dokter untuk memalsukan laporan medis. Mendengar cerita itu, Marco pun sangat marah pada Childe. Childe pun berusaha untuk menenangkannya, karena dengan uang itu, dia dapat segera membiayai operasi ibunya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia juga seorang kopino, dan dia tahu perasaan Marco. Marco pun terdiam. 알아 이 새끼야 왜 몰라? 나도 코피노거든. Ga-yeong pun menyuruh mereka pergi karena sebentar lagi polisi akan datang. Lalu mereka pun pergi dari sana. 야, 너 다시 오지 마. 알겠냐? 그지 새끼들아. 야 너 부르잖아. Keesokan harinya terlihat panti asuhan Pak Kim dibangun ulang. Dan operasi ibu Marco pun berjalan lancar. Saat itu Childe menyempatkan diri mampir menemui Marco dan menawarkan diri untuk menemaninya benar-benar mencari ayahnya di Korea. Saat itu Marco menolak karena sejak saat itu dia tidak ingin lagi ke Korea. Dan di saat sebelum Childe pergi, ia ingin berjabat tangan dengan Marco dan dia juga ingin berteman dengan Marco. Namun Marco menolak dan menyarankan Childe untuk pergi ke rumah sakit. Lalu film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. See you next video.